Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Titik Temu. Kali ini Titik Temu berada di Warkop Pendopo, tepatnya di Desa Cilewo, Kecamatan Dlagasari. Tapi kita tidak akan membahas warkopnya, kita akan membahas yang sedang viral, yaitu gerobak Nyai. Kita langsung dengan pemiliknya gerobaknya itu, yaitu Kang Jimmy Ahmad Jamaksari. Kang Jimmy. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya. Tambah muda aja nih. Iya. Jadi karena sering lari pagi, jadi tambah muda kan. Oke. Jadi saya belum melangkah kemana-mana dulu nih Kang. Belum kepada gerobaknya yang sedang viral. Benar itu milik Akang ya, gerobaknya itu ya? Alhamdulillah. Oh, amin. Nanti akan bahas ke situ. Tapi sebelum itu, ketika saya ketemu Akang itu saya langsung banyak pertanyaan kan. Oke. Karena lama tidak berjumpa kan. Iya. Tidak melihat, tidak terdengar Kang Jimmy itu di mana kan. Iya. Kali ini waktu bertemu kan langsung kan. Dan iya. Podcast langsung dengan Titik Temu. Alhamdulillah. Pertama yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana kabar Akang? Tentu baik Kang ya. Baik, alhamdulillah. Bagaimana keluarga Nyai gimana Kang? Nyai tambah cantik ya. Amin, amin, alhamdulillah. Tambah soleha. Ya. Karena saya itu lama ya, Kang ngikut Akang yang dulu bareng itu. Jadi saya tahu sama Adimas di mana. Iya, sehat Kang ya? Sehat. Terusan Akib ya? Akib sehat. Terusan Sakwa ya? Sakwa ya. Nah Kang. Kenal semua ya? Ya kenal semua Kang. Karena lama lah saya itu. Iya. Teman-teman Titik Temu lama saya bersama Kang Jimmy itu. Gini Kang. Lama kan Akang itu setelah pilkada itu menghilang Kang. Iya. Ya artinya menghilang itu tidak terdengar Akang di mana dan apa. Kan kita sama-sama tahu Kang. Akang itu sebelumnya pengusaha, anggota dewan, terus ketua partai PKB Kang ya dulu. Terus wakil bupati, terus nyalon bupati, tapi takdir berbicara lain kan. Akang harus kalah. Nah, setelah itu terus kita kehilangan jejak Kang. Tidak termonitor Akang di mana itu Kang? Apa yang dirasakan Akang itu? Oke, Ayah Repo dan semua teman-teman Titik Temu nih, terima kasih banyak. Saya mendapatkan kehormatan luar biasa karena sama-sama Kang. Titik Temu itu ternyata usianya masih bayi, tetapi pola pikir dan lain-lainnya sudah jauh melambung di ranah kedewasaan yang luar biasa. Amin. Persisnya saya bisa bilang bahwa Titik Temu itu adalah bayi ajaib lah. Nah, Oke, benar. Bayi ajaib itu. Bayi yang harusnya. Karena penontonnya sudah sampai 1 juta loh. Iya, setuju Kang. Kan itu keren luar biasa itu. Jadi gini Ayah, saya itu terlahir di dunia pesantren, dan saya sudah terbiasa hidup di organisatoris. Saya orang politik. Ketika ikut kontestasi DPRD Kerawang 2 kali saya menang. Ikut kontestasi wakil bupati saya menang. Kemudian mencoba untuk maju jadi bupati Kerawang. Tapi kemudian Tuhan yang Maha Besar, Allah Ta'ala belum mengizinkan saya. 9 Desember 2020, jam 7 malam, ketika quick count ini dinyatakan Ibu Selika dan Pak Aib menang, saya telepon loh ke Ibu Selika. Dengan jantan, saya menyampaikan selamat atas kemenangan quick count. Mudah-mudahan Teteh dan Kang Aep dijadikan pemimpin yang adil dan amanah. Akang telepon langsung? Saya telepon langsung. Dan Teh Seli waktu itu nangis. Nangis, mengucapkan terima kasih. Saya sampaikan pada Teh Seli, saya tidak akan melakukan gugatan apapun. Saya sadar bahwa ini adalah takdir dari Yang Maha Besar. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Bahasa Qurannya begitulah. Bahwa kita punya rencana, tapi Tuhan juga punya rencana. Dan sebaik-baiknya perencanaan adalah rencana Tuhan. Saya kembalikan, dan alhamdulillah izin Allah, saya lebih menyatukan diri dengan keluarga. Hikmah terbesar itu, pasca kekalahan, alhamdulillah izin Allah, sampai hari ini ya,
saya jadi pejuang subuh. Oh, pejuang subuh. Pejuang subuh. Gimana itu pejuang subuh? Ya, saya kan santri. Iya. Saya kan anak kiai. Iya. Tapi sepanjang saya hidup dibiayai negara, Iya. 2 periode DPR, 1 periode wakil bupati, saya nggak pernah subuh berjamaah dengan tetangga. Iya. Jadi bukan pejuang subuh ya? Bukan pejuang subuh saya. Subuh sih ya, tapi Iya. di rumah gitu. Oh. Walaupun kadang-kadang ya ada gula, ada semut. Sholat duha pakai kunut gitu. Subuhnya kesiangan juga gitu. Iya, kesiangan. Tapi tetap aja saya subuh. Iya, iya. Nah, pasca kekalahan itu kemudian saya introspeksi diri, muhasabatun nafsi, Iya. menyatukan diri dengan tetangga, subuh berjamaah, dan yang lebih keren, tahadus bin nikmat, ini mensyukuri nikmat Allah. Iya. Istri saya, Nyai, membersamai nikmat subuh ini dengan sodakoh subuh rutin dari Desember 2020 sampai sekarang. Oh, masih jalan sampai sekarang. Jadi siapapun yang subuh itu dikasih nasi uduk sama Nyai. Makan bersama lah. Makan bersama gitu. Iya. Nah, aura subuh, kehadiran malaikat ini di waktu subuh ini kan banyak. Iya. Itu mampu mendinginkan suasana kebatinan saya, menyejukkan hati. Menyejukkan hati, sehingga saya lebih mengatakan, yes, ini adalah takdir dari Yang Maha Kuasa. Takdir yang gitu. baik kan. Gitu. Ya, habis itu ya sudah. Lebih pada jalan-jalan dengan keluarga. Kemudian main bola, karena itu kan hobi saya, Pak. Hobi yang tidak bisa dipisahkan gitu. Walaupun saya dan Ayah Epo ini selalu rival kan. Iya, berbeda kan. Real Madrid, Liverpool gitu. Ya itulah kehidupan setelah kekalahan pilkada begitu ya. Terus saya masih ingin menggali lagi, mungkin itu dalam kesunyian Akang ya. Dalam kesunyian. Iya. Apa Kang yang hikmah bisa Akang ambil dalam perjalanan itu? Ya, saya sadar saya memiliki banyak kelemahan. Ya. Salah satu yang perlahan tapi pasti saya rubah adalah sikap reaksioner. Ya. Sikap gampang marah, gampang emosi. Oke. Nah, ini alhamdulillah dengan hikmah ini, hikmah saya tidak terpilih jadi bupati, saya mengatakan bahwa karakter itu memang ada di setiap manusia, tapi karakter itu bisa dirubah. Ya. Dari sana ya, alhamdulillah sedikit humble. Ya. Sedikit humble, pemikirannya lebih dewasa. Ya. Tapi yang pasti lebih tua malah lebih ganteng gitu ya. Ya, kalau nyampe tua itu harus kegantengannya. Iya. Terusin, gitu. Pesona usia 50 tahun. Iya. Oke, Kang. Oke, lanjut Kang, lanjut. Gini Kang, setelah kesunyian itu melewati Akang, Akang rindu dengan apa Kang? Saya rindu dengan dulu keinginan saya menggebu-gebu, mungkin masih ingat ya. Ya. Saya mengusulkan sama Ibu Bupati, sama pimpinan saya dulu, tolong sisihkan duit 50 miliar, bukan di BJB, di BRI, di Mandiri, atau di bank himbara yang lainnya lah, di bank-bank negara. Yang 50 miliar ini, tujuan saya adalah untuk memberantas apapun itu praktek simpan pinjam yang memberatkan di lingkungan masyarakat. Itu kan, masih ingat kan dulu? Ya, masih ingat. Isu kayak gitu. Rame, ya. Tapi nggak disetujui kan? Nggak disetujui sama pimpinan. Maksud saya, kalau waktu itu disetujui sama beliau, katakan simpen nih 50 M di BRI. Kita MOU, pemerintah daerah dengan BRI. Memorandum of Understanding. Setelah 5 tahun nih duit balikin lagi kas daerah. Tugas BRI selama 5 tahun ini menyisir siapapun itu rakyat Kerawang yang tersebar di 309 desa, cari yang benar-benar nganggur dan mau untuk berubah. Dia dari anggaran 50 dari anggaran 50 M itu. Tidak dikasih duitnya. Jaminan cukup KTP, yang bersangkutan dikasih modal kerja. Bukan dikasih duitnya. Misal contoh, yang bersangkutan ini pengen jualan bensin sama bengkel. Nah, itu dibuatin sama BRI, Pak, bengkel dan bensin. Yang bersangkutan ini pengen jualan sembako, rokok, minyak sayur, gula,
Indomie, kopi dan lain-lain itu dibuatin sama BRI. Dikawal sama BRI. Kemudian pasca 5 tahun, duit 50 miliar ini dikembalikan oleh BRI ke negara. Nah, ini yang sampai hari ini selalu terngiang-ngiang dalam hati dan pikiran saya. Oke. Saya belum pernah memiliki cita-cita yang lebih hebat daripada ini. Bayangkan sama Kang Revo, Iya, 50. apabila 50 miliar ini bisa dilaksanakan, rakyat Kerawang nggak akan berbondong-bondong masuk pabrik, Pak. Iya, akan membuka ruang Kegiatan circle ekonomi kreatif Benar. di level desa masing-masing. Benar. Itulah yang mendorong hari ini saya dan Nyai dan istri melahirkan sistem usaha Gerobak Nyai. Oh, Begitu. oke. Karena itu ya, terus Karena akhirnya tujuan cita-cita yang belum tercapai, begitu. diimplementasikan sekarang ini. Sekarang alhamdulillah ya. Itu dengan uang pribadi ya, Kang. Pribadi. Nah, oke, kita masuk sekarang dengan Siap. Gerobaknya. Gerobaknya, Kang. Ini sudah viral nih, Kang. Siap. Maka titik temu terus menghubungi Akang karena kita lihat sudah saya itu lewat itu di kota sudah ada. Betul. Di desa-desa juga sudah Ya. ada berapa gerobak, Kang, saat sampai detik ini? Ya. Kita launching itu 29 Juni ya. Ya. 28 Juni 2026. Launching pertama itu 20. Nambah lagi 10, 30 gerobak. Kemudian habis itu nambah lagi sampai hari ini sudah 52. 52 warung dan mitra warung Gerobak Nyai. Oh, beda ya? Beda. Ada gerobak, ada warung mitra Gerobak Nyai. Persisnya beginilah ya, persisnya nih. Iran, Israel, Amerika, sampai hari ini belum damai. Oke. Saya yakin Anda tahu, usaha apapun hari ini mentok macet. Iya. Properti lesu, tambang lesu, main saham juga lesu. Yang paling dibutuhkan dan bertahan hari ini usaha itu adalah sembako. Oke. Setuju ya? Iya. Nah, saya kemudian belajar dari teman-teman Madura nih, Pak. Warung Madura kan sekarang sudah di mana-mana kan? Iya. Ada warung Kuningan juga. Iya. Saya perhatikan tiap desa ada warung Madura. Yang jaganya orang Madura. Iya. Harga rokoknya miring, harga gulanya miring, harga apapun yang dijualnya selalu miring. Iya. Ada 7 warung Madura yang saya ajak diskusi, Pak. Oh, 7 awal mulanya. Awal mulanya. Oke. Saya diskusi, pura-puranya saya belanja. Iya. Belanja sama dia. Tapi ajak ngobrol kan. Ajak ngobrol. Iya. Akhirnya sistem circle regulasi, sirkulasi usaha mereka masuk nih ke otak saya. Iya. Oke. Ya sudah, besok orang Madura bisa, orang Kuningan bisa. Kenapa kita orang Karawang tidak bisa? Iya. Maka 20 tahap pertama ini saya kasih mereka gerobaknya gratis. Ada kompor gas, ada gasnya, ada apapun lengkap pokoknya. Termos, es dan lain-lain. Itu gratis. Gratis. Persyaratannya? Fotokopi KTP, fotokopi KK dan surat keterangan domisili dari kepala desa. Oke. Isinya jualannya sebanyak 5.150.000 Itu per gerobak. Oh ya, oke. Per gerobak. Setelah sampai 30 gerobak, kemudian saya berpikir lagi. Iya. Ini kalau terus-terusan dikembangkan gerobak, duit kita mati di gerobak. Karena satu gerobak membangunnya itu adalah 4 juta rupiah. Oke. Kalau kali 10 aja udah 40 juta. 40 juta, iya. Akhirnya saya lebarkan dengan sistem memperluas usaha warung Gerobak Nyai. Oh, oke. Jadi masyarakat siapapun itu yang punya warung, Bisa. tapi dagangannya ini belum banyak gitu kan. Iya. Kita support habis. Kita support habis. Persyaratan tetap yang tadi. Persyaratan tetap yang tadi itu. Oke. Fotokopi KTP, fotokopi KK sama surat keterangan domisili kepala desa. Oke. Kenapa perlu domisili? Karena banyak juga kan yang KTP-nya di Telaga Sari tapi domisilinya di Kelari gitu kan. Iya. Syarat yang sangat mudah, tanpa jaminan, tanpa uang muka, masyarakat yang mau berwirausaha warung Bisa. kita drop semuanya. Nah nanti per 3 hari dagangan ini laku dong. Iya.
Saat dagangan laku, mereka setor ke istri saya. Ya. Setornya setor harga grosir. Keuntungan 100% buat pedagang. Oke. Saya seperak pun tidak mendapatkan keuntungan itu. Misal nih, Sampurnami rokok. Ya. Dari istri saya 36. Ya. Soal dijual kemudian 37, yang 1000 perak itu buat dia. Ya. Nah, nanti setelah 3 hari setor, pulangnya bawa lagi barang dagangan yang sudah laku. Jadi gerobaknya ini adalah jihad ekonomi untuk kebangkitan masyarakat kecil yang tersebar di tiap desa. Oke. Begitu. Jihad ekonomi. Jihad. Oke, Kang. Nah, Kang, ini kan ngomonginnya bisnis, kan? Ya. Oke, jihad ini. Bagaimana Akang dalam konteks bisnis ini bisa berputar, Kang, bisnis ini? Oh, bisa. Saya punya keuntungan. Walaupun yang keuntungan lebih gede di pedagang, di mitra. Karena grosir itu, Akang? Karena grosir itu. Oh, jadi Akang punya grosir. Punya grosir. Iya, terus mereka harus nanti ngambil lagi di grosir saya. Iya. Pertama dimodalin, ya? Dimodalin. Tanpa jaminan, tanpa duit. Tanpa modal. Begitu berani, Akang nih? Ya, itu yang disebut jihad ekonomi. Istri saya waktu itu sempat ngomong begini. Gimana kalau ternyata para pedagang ini nggak amanah? Nggak jujur. Karena nggak ada jaminan, nggak ada apa-apa. Kemudian saya yakinkan sama istri saya, kamu tahu nggak, Nabi Muhammad itu pernah bersabda, sebaik-baiknya umat itu bukan yang sholatnya hebat, kata saya. Sebaik-baiknya umat itu bukan yang puasanya hebat. Sebaik-baiknya umat itu bukan yang tiap tahun ini umroh ke tanah suci. Tapi sebaik-baiknya umat itu adalah yang paling bermanfaat bagi masyarakat. Khairun nas man anfa'uhum linnas. Akhirnya istri saya setuju. Udah, kamu percaya saja. Kita niat baik, insya Allah, Allah Ta'ala akan melindungi setiap langkah-langkah kita. Walaupun banyak juga orang yang ngomong, wah ini usaha sih sangat gambling banget gitu kan. Iya, berani benar. Berani banget gitu. Ya saya kan kenal, saya kan orang Karawang. Saya kan cek dulu nih masing-masing. Misal nih, nun sewu punten, Ayah Epo mau bermitra. Saya sisir dulu nih. Man huwa Ayah Epo dengan seluruh manakibnya gitu loh. Siapa itu Ayah Epo dan historis kehidupannya? Apakah Ayah Epo ini adalah penikmat judi online? Apakah penikmat apa itu namanya? Yang bermasalah. Yang bermasalah lah gitu. Nah yang kayak gitu nggak kita ACC, Pak. Nggak kita cek dulu lah di lapangan. Tapi ketika Ayah Epo ini ternyata memang dia itu orang baik, orang jujur, mau usaha, nggak punya modal, lah itu emas bagi saya, Pak. Itu emas bagi saya. Saya langsung ambil, nih, silakan Anda bermitra dengan saya. Minta maaf nih, Pak. Dari 3 juta pedagang, ada yang naik sampai 5 juta, sekarang sudah ada yang naik sampai 18 juta satu pedagang. Oh, per 3 hari itu? Per 3 hari itu. Iya, belanjanya. Saya support sekarang sampai 18 juta warungnya. Dari 3 juta awalnya? Dari 3 juta. Karena yang bersangkutan rajin, Pak. Iya. Dia memang benar mau usaha. Benar mau usaha begitu. 100% untungnya buat mereka. Buat mereka semua 100%. Yang penting syaratnya beli nanti di grosirnya. Grosirnya di mana, Kang? Di rumah saya. Oh, oke. Di rumah saya lengkap, IMB-nya sudah ada, PBG namanya sekarang. Iya. Saya takut dimasalahin makanya pakai PBG. Iya, karena ini kan yang nonton akan jutaan orang. Oh, iya. percaya. Makanya terima kasih nih sama Titik Temu nih. Oke, Kang. Saya kembali lagi ke sini. Kenapa namanya Gerobak Nyai, Kang? Ya. Ini sih urusan ritual kebatinan saya. Ya. Istri saya itu perempuan solehah, Pak. Perempuan baik banget lah. Jadi saya percaya agama kita mengajarkan bahwa anak istri itu membawa rezeki. Makanya saya daftarkan Nyai istri saya ke Lauhil Mahfud, Pak. Saya nggak pede kalau pakai gerobak Akang. Saya banyak dosanya masalahnya, Pak. Kalau istri saya itu orang soleha, insya Allah gitu. Jadi ketika namanya didaftarkan ke Lauhil Mahfud, saya yakin lah gitu. Kesolehannya dia mampu meluluh lantahkan apapun persoalan kehidupan di depan. Jadi gerobaknya ini adalah nama istri. Nama istri, Nyai Hajah Ida Jamah Sari. Apa sih, Kang, yang menginspirasi Akang akhirnya Akang terus melakukan ini? Kan ini gambling tadi.
ini juga bisnis yang harus bagaimana berputar. Tadi juga bicara ini adalah jihad. Apa Kang yang menginspirasi Akang? Apa sih tujuannya apa gitu loh? Saya ingin jadi bermanfaat aja, Pak. Ingin jadi manusia bermanfaat. Yang kedua, kasihan lihat masyarakat Karawang, Pak. Kasihan banget, Pak. Sekarang udah berapa gerobak, Kang? 52. 52. Insya Allah 3 bulan ke depan sampai 100, Pak. Itu dalam satu gerobak itu modal berapa, Kang? 10.500.000 rupiah. 10.500.000. Ya. Gerobak dan isinya ya. Kali 52 kan? Ya. Oke. Cukup besar kan? Lumayan. Iya. Lumayan. Tapi terus ini udah berapa lama berarti Kang? Udah 45 hari. 45 hari. Ya. Evaluasinya kan? Udah kemarin pada saat 1 bulan. Apa Kang yang menjadi tantangan terbesar? Tantangan terbesar kita ketemu orang yang tidak jujur. Oke. Dari 40 itu ada 6 yang tidak jujur. Terus konsekuensinya gimana? Ya saya datengin. Diambil lagi atau gimana? Saya datengin, saya sampaikan, saya nggak mau memperkarakan Anda di ranah hukum. Ya. Sudah balikin aja. Terus gimana dengan barang dagangan yang sudah laku, duitnya kepake? Ya sudah, Anda kapan mau mengembalikan? Iya. Itu ada 6 Pak yang kayak gitu. Ada 6. Akang tidak memaksa untuk hari ini untuk mengembalikan uang itu enggak? Enggak lah, gitu. kasihan. Iya. Ya. Kan tujuan kita untuk itu kemuliaan itu. Iya. Bahasanya karena sudah pakai J. Ya alhamdulillah dicicil. Iya. Ada yang nyicil 3 hari 50.000, nggak masalah kata saya. Kebahagiaan apa yang didapatkan setelah Akang melakukan ini? Ketenangan batin. Ketenangan batin. Ketenangan batin luar biasa. Dan saya merasa, ya Allah terima kasih. Ya. Saya jadi wakil bupati ingin melancarkan program ini, ternyata belum bisa. Ketika saya jadi masyarakat, alhamdulillah izin Allah bisa. Ekspresinya gimana Kang? Ketenangan batin itu yang bisa digambarkan? Ya saya hidup lebih tenang, lebih merasa bermanfaat, lebih merasa bisa memberikan ruang kebahagiaan bagi istri saya. Ayah Epo kalau tahu, saya itu sekarang gak pernah pegang duit. Gak pernah pegang duit. Untuk memuluskan niat suci ini, saya berikan semua duit pengelolaan ini sama Nyai. Jadi ruang ini semua Nyai semua lah. Akan hanya teknis lapangan mungkin hanya teknis lapangan. Iya, contoh survei tadi. Survei, pengawasan gitu. Jadi banyak saudara Kang ya? Banyak saudara, luar biasa. Ada yang datang ke rumah janda, udah sepuh juga, bawa cucu, orang tuanya sudah pisah juga. Ketika dikasih modal kerja kayak gini, ya sampai nangis dan lain-lain. Itu nikmat luar biasa ya. Kenikmatan dan ketenangan, kesejukan batin yang luar biasa. Oke. Dari 30 kecamatan Kang, ini kan sudah ada 50. Hampir terisi semua Kang. 30 kecamatan. Belum. Saya belum merangkak ke wilayah Karawang Utara. Cibuaya, Batu Jaya, Pakis Jaya, Tirta Jaya, Jakarta belum. Baru sampai Dengklok saja. Baru sampai Dengklok. Iya. Loji, Pangkalan ada? Belum. Belum. Duk Jambe belum. Ya, tadi saya lihat itu di daerah kota sudah ada. Ada, ya. Kata saya, tempat keramaian sudah ada. Ini alhamdulillah. Sudah masuk ke wilayah kota ini. Iya dong. Bismillah lah ya. Iya. Bismillah, sekali lagi saya belajar dari teman-teman Madura, belajar dari teman-teman Kuningan. Mereka bisa memberikan ruang pekerjaan bagi orang Madura di Karawang. Maka kita juga insya Allah bisa memberikan ruang ekonomi, kehidupan bagi masyarakat Kabupaten Karawang. Oke, kita minum dulu Kang. Minum dulu. Karena ini belum bahas, sedikit lagi selesai. Oke, siap. Gini, Akang kan juga masuk, pernah di ruang dunia politik. Ya. Dunia pengusaha, dunia politik Akang sudah pernah. Hari ini kan jadi pengusaha lah. Iya. Rindu kan dengan dunia politik. saya bicara ke teman Kang, itu bicara ke teman Kang. Yang pasti gini Ayah. Persib Bandung itu
jiwa raga saya. Oke. Real Madrid itu kebanggaan saya. Ya. Dan Partai Kebangkitan Bangsa itu takdir saya. Oke. Oh, berarti PKB kan? PKB dong. Oke. Rumah besar. Rumah besar. Artinya ya saya jadi masuk lagi nih kan? Iya. Jadi masuk lagi. Masih memiliki keinginan masuk ke ya sepil dikit lah politik kan gitu. Ya, saya fokus hari ini supaya bisa bermanfaat bagi masyarakat. Oke. Kalaupun nanti Tuhan menyiapkan ruang saya untuk masuk lagi di wilayah politik, saya sudah berijtihad, sudah ngobrol sama Nyai, saya tidak akan balik lagi untuk jadi Bupati Kerawang. Saya fokus mau jadi anggota DPR RI saja. Oh iya. Oke. Kang, oke lah. Nanti itu kalau di session yang berbeda. Session lain aja, siap. Untuk menindai lanjut itu. Terakhir, Kang, apa yang ingin akan sampaikan kepada seluruh ya masyarakat Kerawang lah, Kang? Contoh dari Gerobang Nyai dan mungkin kan ada yang orang yang sedang rindu dengan Akang juga warga Kerawang dulu akan jadi wakil bupati. Silahkan, Kang, apa yang disampaikan? Pertama, untuk masyarakat Kabupaten Kerawang yang memang mau berwirausaha, silahkan datang ke rumah saya tiap pagi ya. Tiap hari, tiap pagi dari jam 9 sampai jam 10. Ayo kita ngobrol dengan saya. Nanti insya Allah, izin Allah, kalau kita memiliki satu frekuensi, satu pemikiran, satu hati, apa itu pemikirannya? Sama-sama memuliakan kebaikan. Jadi ketika kebaikan ini ada, maka kita harus membalasnya dengan kebaikan pula. Bahasa sederhananya, sama-sama memuliakan kebaikan. Silakan datang ke rumah saya. Bagi yang mau berwirausaha, insya Allah warung Mitra Gerobak Nyai ini adalah solusi konkret untuk meraih rezeki anak istri yang barokah dan maslahat dunia akhirat. Amin. Selebihnya, mari kita meminta doa restu dari Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, buat teman-teman yang rindu dengan saya sampaikan bahwa Kang Jimmy belum mati. Kang Jimmy masih ada. Insya Allah suatu saat nanti Kang Jimmy akan hadir kembali. Hadir bukan sebagai seorang politisi biasa, tapi hadir sebagai seorang politisi yang membawa visi besar kemanfaatan bagi umat dan masyarakat Kabupaten Kerawang. Terima kasih. Keren. Atur nuhun, Kang ya. Terima kasih nih, Kang. Semoga kita bisa berdialog lagi kan. Amin. Ya, terima kasih tadi sudah berbincang-bincang dengan Kang Jimmy. Ada hal yang sangat penting, yaitu bagaimana menjadi manusia yang bermanfaat bagi banyak orang. Itu poinnya. Kita ketemu lagi di episode Titik Temu selanjutnya. Saya Revo Ferdiansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.